wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, pemirsa TVRI Riau dimanapun Anda berada. Senang sekali Pak Bambang menyapa kembali menjumpai Anda, kali ini bersama saya Dwi Asih dalam edisi spesial Pak Bambang menyapa di Kabupaten Rokan Hilir. Baiklah, untuk itu pemirsa, senang sekali kami menyapa pemirsa, semoga kami menjumpai Anda dalam keadaan sehat dan juga penuh dengan semangat. Baiklah pemirsa TVRI Riau dimanapun Anda berada, saya akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Bambang menyapa di edisi spesial di Kabupaten Rokan Hilir kali ini. Kita akan membahas begitu banyak informasi dan juga inspirasi menarik dengan sejumlah narasumber yang akan kita ulas nantinya, yakni di Bambang menyapa edisi spesial kali ini adalah kolaborasi, koperasi dan UMKM dalam rangka peningkatan ekonomi di Kabupaten Rokan Hilir. Ya pemirsa, seperti kita tahu, sebagai pilar ekonomi kerakyatan, koperasi dan UMKM menjadi sinergitas yang sangat penting untuk mendorong ke pertumbuhan ekonomi di masyarakat lokal. Untuk itu pemirsa, kita akan ulas dan akan ulik-ulik lebih jauh lagi seperti apa kolaborasi antara koperasi dan UMKM di Kabupaten Rokan Hilir, dan juga kita akan cari tahu seperti apa efektivitas dari kolaborasi koperasi dan UMKM di Kabupaten Rokan Hilir memberikan kebermanfaatan lebih luas kepada masyarakat lokal di Kabupaten Rokan Hilir. Untuk itu pemirsa, kita akan langsung undang bersama para narasumber yang luar biasa dalam Bambang menyapa edisi spesial Kabupaten Rokan Hilir. Langsung saja akan saya undang kepada narasumber pertama, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir. Beliau adalah sosok yang memiliki peran penting dalam pengembangan sektor UMKM dan juga kolaborasinya nanti dengan koperasi. Nah, beliau adalah Kepala Dinas dari Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir. Kita undang langsung kepada Ibu Sri Haslina SH. Selanjutnya, tentu dalam kolaborasi antara koperasi dan juga UMKM di Kabupaten Rokan Hilir tentunya tidak terlepas dengan stakeholder dari pemerintah sendiri, yakni pihak-pihak yang nantinya akan membantu menunjang kolaborasi antara koperasi dan juga UMKM yang ada di masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Jadi kita undang juga seorang ketua UKM IKM Nusantara Kabupaten Rokan Hilir yang mendorong pertumbuhan UKM dan IKM, beliau yang nantinya mewakili aspirasi masyarakat dan juga pelaku usaha UMKM di Kabupaten Rokan Hilir. Kami persilahkan kepada Ketua UKM IKM Nusantara Rokan Hilir, Ibu Nur Azmi Esfat. Dan kemudian dalam rangka peningkatan potensi lokal melalui pengembangan UMKM dan kebudayaan, kita akan hadirkan tokoh yang selama ini turut hadir berperan aktif dalam mewarnai pembangunan UMKM yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, sekaligus merupakan Sekjen Hilirisasi Produk Petani Sawit Indonesia yang sudah disahkan oleh Presiden Prabowo. Jadi kami undang pemilik Rumah Tamadun Kabupaten Rokan Hilir, Bapak Hendra Dermawan SPD MM. Baiklah pemirsa, sebelum dialog Bambang menyapa kali ini, kita akan hadirkan satu lagu untuk Anda setelah yang berikut ini. Jauh-jauh dunia terasa jauh, tinggalkan diriku sendiri merana di dalam menanti. Tinggalkan diriku sendiri merana di dalam menanti. Sunyi
ada senyum dan ceria, hanyalah hati nan kecewa. Ya pemirsa, sudah membersamai ketiga narasumber yang akan membagikan informasi dan juga inspirasi menarik dalam Pabong Menyapa kali ini. Jadi dalam tema yang akan kita bahas adalah kolaborasi antara koperasi dan UMKM dalam peningkatan ekonomi di masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Untuk itu pemirsa, sebelum kita lebih jauh berbincang dan juga memulai perbincangan membagikan informasi dengan ketiga narasumber, akan kita saksikan terlebih dahulu aspirasi dari masyarakat Rokan Hilir. Dari pandangan kami, UMKM di Rokan Hilir ini sangat besar. Banyaknya PU yang antusias untuk mengantar produk termasuk di gerai kami ini, gerai oleh-oleh. Perkembangan di 3 tahun ini sangat signifikan. Baiknya di perizinan, perkembangannya desain kemasan, edukasi. Untuk pelaku usaha terkait peningkatan ini sangat memuaskan. Sejauh ini kami menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk. Selain di gerai oleh-oleh ini, kami juga mempromosikannya seperti di Facebook, di TikTok, Instagram. Penjualan sangat berpengaruh, terutamanya kalau kami promosi di Facebook. Itu peningkatan penjualnya mulai baik. Pembeliannya dari luar kota juga ada, utamanya kan dari yang keluar kota itu dia mau keluar kota bawa oleh-oleh. Harapan kami untuk kedepannya bagi pemerintah untuk lebih mempromosikan produk lokal, terutamanya di Rokan Hilir. Perkembangan UMKM di Bagai Siap-Siap ini lumayan pesat, apalagi dengan dorongan dan bantuan dari pihak Pemda maupun swasta yang sangat mendukung untuk perkembangan UMKM. Dan harapan kami mudah-mudahan kedepannya ini dapat terus berkembang dan bertambah. Cara kami selain membuat gerai yang bagus, yang imbalannya menarik untuk masyarakat ataupun orang-orang yang berkunjung ke Bagai Siap-Siap untuk bisa singgah di tempat kami membeli produk-produk lokal. Kami juga mempromo produk kami lewat media sosial seperti Instagram, YouTube, dan media-media lainnya yang ada di media sosial. Selain itu lewat komunitas-komunitas pada sahabat ataupun kawan-kawan untuk memudahkan masyarakat mengenal produk kami. Dampak bantuan dari pemerintah maupun pihak swasta atau pada sahabat dan kawan-kawan itu berharap pengusaha kami, terutama produk kami ini semakin dikenal di masyarakat, bukan di Bagai Siap-Siap saja, tetapi juga di luar Bagai Siap-Siap seperti di Pekanbaru, Sumbar, Medan, Dumai, Duri, dan daerah-daerah terdekat lainnya. Selain itu, dampaknya memudahkan kami untuk memproses atau memproduksi dengan adanya bantuan-bantuan dari Pemda maupun swasta. Itulah yang kami rasakan dari segi produk maupun dari segi pengembangan produk. Perkembangan UMKM saat ini menunjukkan tren positif dengan jumlah pelaku usaha yang bertambah setiap tahunnya. Banyak orang yang berminat ingin menjadi pelaku usaha, apalagi pemerintah pusat sangat mendukung untuk memperdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian berbagai fasilitas, bimbingan, pendampingan, bantuan perbuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan serta daya saing UMKM. Selain di gerai, kami memanfaatkan digital marketing dan memasarkan di media sosial. Harapan kami pemerintah akan memperhatikan UMKM dan memberikan kami pendampingan untuk UMKM bisa terus berkarya dan lebih maju lagi.
Baik, sudah kita saksikan tadi aspirasi masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah membersamai Pamong Menyapa kali ini. Kita akan berdiskusi terkait tema kita hari ini, kolaborasi koperasi dan UMKM dalam rangka peningkatan ekonomi di Kabupaten Rokan Hilir. Nah, tadi kita udah keliling-keliling Bapak Ibu untuk menanyakan aspirasi masyarakat dan tanggapannya luar biasa positif. Mungkin langsung saja kita akan bertanya kepada Ibu Kadis, Ibu Sri Haslina. Ibu, kita ingin tahu nih Bu, sebenarnya seperti apa kondisi UMKM yang ada di Kabupaten Rokan Hilir saat ini? Di sini dapat juga kami sampaikan peranan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terhadap pelaku UMKM hanya dibatasi dengan fasilitas keuangan yang mana bagi UMKM mempunyai hak untuk memperolehi bantuan dengan bunga serendah-rendahnya dengan melalui biaya kredit usaha KUR kredit usaha rakyat. Dan yang kedua melalui fasilitas dan pengembangan kapasitas melalui kewirausahaan, usaha tentang manajemen usaha, keuangan, pemasaran dan digitalisasi, yang mana kami telah melaksanakan pelatihan-pelatihan baik itu terhadap digitalisasi, misalnya pelatihan pemasaran melalui media sosial ya, dan online itu baik itu melalui Shopee, TikTok dan juga Facebook dan lain-lainnya. Dan juga kami telah melakukan pelatihan terhadap packaging, karena pada dasarnya Kabupaten Rokan Hilir masih mempunyai SDM yang masih dikategorikan agak rendah. Makanya kami melaksanakan pelatihan packaging supaya produk kuliner UMKM-nya mempunyai daya jual yang bisa kita promosikan. Dan juga kami UMKM Rokan Hilir mungkin sudah ada melalang buana dan juga sudah dipasarkan ke luar negeri yang di bawah naungan Otner Hendra, itu di bawah Rumah Tamadun, dan kebetulan beliau memasarkan produk-produk dari limbah kelapa sawit, yaitu lidi dari kelapa sawit yang dibuat melalui tas ya, tempat tisu, dan juga beliau mengembangkan tanja. Dan juga kami mempunyai produk yang di bidang kuliner, yaitu bersama Otner kita Bu Nur Azmi, yaitu promosi belacan sodap yang insya Allah sudah produksi yang sudah dipasarkan seluruh Indonesia. Dan juga akhir-akhir ini kami kemarin juga ada melakukan pelatihan untuk masyarakat miskin ekstrim, yaitu dengan biaya pelatihan yang seminimal mungkin, yaitu kami membuat kemarin pelatihan sabun dari limbah kelapa sawit dan juga sabun dari minyak jelantah yang juga sebagai narasumbernya yang Otner yang ada di depan. Dan juga kami kemarin juga telah membuat pelatihan pengolahan hasil ikan laut dengan membuat abon ikan, karena kebetulan di Bagan Siapi-api merupakan penghasil ikan terbesar di dunia pada masanya. Tapi alhamdulillah sekarang ikannya masih banyak. Dan juga kami di Dinas Koperasi dan UMKM telah melaksanakan pembinaan terhadap pelaku UMKM tentang atau pendampingan tentang izin berusaha, baik itu NIB, nomor induk berusaha, sertifikat halal, dan juga SIPRT. Terima kasih. Artinya dari dinas sendiri mendukung penuh, tidak hanya menaungi masyarakat lokal tetapi sampai ke produk-produknya ke luar negeri juga ya Bu ya. Sejauh ini sudah sampai ke luar negeri. Nah, mungkin saya ingin bertanya juga kepada Ketua UKM IKM Nusantara yang langsung berkecimpung menaungi teman-teman UMKM dan juga mengedukasi, menginformasikan banyak hal. Seperti apa Bu aktivitas yang sedang berjalan di UKM IKM Nusantara saat ini? Iya, terima kasih Mbak Asi. Kami adalah organisasi yang menaungi
teman-teman baik UMKM maupun IKM. Jadi kami di sini sebagai media ataupun fasilitator, karena organisasi ini jangkauan satu organisasi itu bisa secara luas. Misalkan dia bisa bekerja sama dengan OPD-OPD terkait apapun yang terkait itu untuk percepatan pertumbuhan baik UKM maupun IKM. Ya, misalnya kita membina teman-teman di bidang perizinan, kita bisa bekerja sama dengan DPMPTSP, kemudian untuk izin edar kita bisa bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, untuk pembinaan pendampingan yang lainnya bisa dengan Diskop UMKM, dan lain-lain. Banyak OPD terkait yang kami bisa rangkul bersinergi. Jadi kehadiran organisasi adalah sebagai jembatan kehadiran kami untuk bisa mengedukasi teman-teman pelaku usaha, karena banyak teman-teman kita pelaku usaha UMKM itu yang belum paham step-step, langkah-langkah memulai usahanya harus seperti apa, bagaimana langkahnya apa dulu gitu ya. Antara kuliner dengan fashion, kriya itu masing-masing punya segmentasi ataupun cara yang spesifik, yang ini yang harus kita edukasi. Begitulah kehadiran kami di tengah-tengah teman-teman pelaku usaha. Nah, artinya saat ini sudah berapa banyak, ada berapa banyak di Kabupaten Rokan Hilir terutama yang dinaungi baik IKM ataupun UKM-nya? Saat ini yang menjadi anggota UKM IKM Nusantara kami kurang lebih ada 1.200 pelaku usaha yang tersebar di 12 kabupaten. Namun pada perkembangannya, perjalanannya, di sini ada yang masih bertahan ya, teman-teman pelaku usaha kita, ada yang sudah tutup usahanya. Nah, mereka-mereka di sini kan berbagai macam segmen atau berbagai macam sektor usaha. Nah, untuk yang sektor usaha kuliner, pengolahan, pengemasan, dan kerajinan, kita berikan tempat kepada mereka-mereka yang mungkin tidak ada wadah untuk menjualkan produknya, untuk mempromosikan produknya. Nah, alhamdulillah tahun kemarin kita disupport oleh Pertamina Hulu Rokan, gerai di tengah kota, ini untuk menampung produk teman-teman yang ada di Rokan Hilir. Tentunya setelah kita dampingi, kita edukasi bagaimana cara pembuatan izin edar, bagaimana cara mempacking yang baik dan benar, sehingga produk ini layak untuk dipasarkan. Wah, artinya ini membuka langkah lebih luas lagi bagi para pelaku UMKM untuk mengepakkan sayapnya, memasarkan produknya lebih luas lagi melalui edukasi dan informasi yang diberikan tadi ya. Betul. Nah, ini menarik sekali. Saya juga ingin tahu deh dari Rumah Tamadun sendiri, dari Bapak Hendra Dermawan. Saat ini Pak, bagaimana Rumah Tamadun mengambil peran dalam mempromosikan budaya yang mana kita tahu di Rokan Hilir sendiri itu beragam sekali suku bangsa yang ada di sini. Nah, seperti apa dari Rumah Tamadun sendiri mengambil peran dalam mempromosikan ataupun kolaborasikan koperasi dan UMKM di Rokan Hilir? Baik, terima kasih Mbak. Jadi Rumah Tamadun sendiri memiliki segmented sendiri. Saya selaku pelaku usaha yang mengambil segmented itu dengan tagline kami menjadi pusat aneka kerajinan Melayu. Dan tagline terkini kami adalah menjadi pusat aneka kerajinan limbah sawit dunia. Baik. Nah, kalau kita katakan kolaborasi, ya kita umpama 3 tungku sejerang. Saya selaku pelaku usaha, pemilik gerai, juga bersama dengan Dinas Koperasi dan UMKM, kemudian dengan pemberdayaan UMKM itu sendiri. Jadi ada kita selaku pelaku usaha, kemudian ada stakeholder dalam hal ini adalah Dinas Koperasi UMKM, dan ada pelaku usaha lainnya yang menjadi penopang galeri Rumah Tamadun. Nah, kalau Rumah Tamadun sendiri yang saya katakan segmented tadi adalah dengan tagline kami adalah mengubah limbah menjadi berkah, yaitu produk-produk kita hasilkan itu orientasinya adalah kearifan lokal dengan diferensiasi produk yang segmentednya adalah kebudayaan, kearifan lokal, kemudian juga berafiliasi kepada lingkungan sosial masyarakat karena kita memberdayakan petani-petani sawit. Ketiga, kita juga berorientasi pada ramah lingkungan. Karena kita ketahui sekarang asta cita dari Pak Prabowo Presiden kita adalah
sebagai mendorong ekonomi hijau. Nah, maka kita sekarang di Rumah Tamadun dalam hal kolaborasi dengan pemerintah, kita melihat apa ini, kalau di bakar tongkang ya, kalau ke laut apa, ke darat apa gitu. Kalau kita sekarang poinnya pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional adalah tentang ekonomi hijau. Jadi kolaborasi ini kami namakan dengan 3 tungku sejerang. Terima kasih. Nah, artinya tadi ada 2 bidangnya, dari pertanian dan juga kebudayaan. Gimana mengkolaborasikannya itu? Ya, sebenarnya contoh saya menghasilkan produk berdasarkan riset pasar. Nah, saya punya tas lidi sawit yang terbaru sekarang, yaitu ransel dengan tas laptop. Ini hasil dari riset pasar saya kepada loyalitas pelanggan database kami. Ternyata di bagian Sipapi ini adalah orang-orang kantoran yang lebih banyak sebagai komoditas ekonominya. Maka saya menghasilkan produk yang tas lidi sawit untuk laptop, untuk berkas orang-orang kantor. Itu berdasarkan riset pasar dan riset pelanggan kami. Nah, tentu dari motif, dari bentuk, dari warna itu saya sesuaikan dengan kearifan lokal. Di mana kearifan lokal, kita tahu Indonesia dan Riau sendiri, Rokan Hilir sendiri adalah penghasil sawit terbesar. Jadi di situ dari motif juga, dari warna merah, kuning, hijau, Melayu, kita kolaborasikan. Di sisi itu kita menghasilkan produk. Artinya apa? Kami menghasilkan produk bukanlah tanpa riset, bukanlah tidak melihat needs pasar, tapi kita mengikuti apa yang diinginkan pasar. Itu pertama. Kedua juga kita meriset diferensiasi produk yang segmented. Usia remaja kita gunakan produk yang disesuaikan dengan simply gitu. Kemudian usia di Kabupaten Rokan Hilir juga usia jenjang gendernya antara laki-laki dan perempuan kita berimbang di Rokan Hilir ini. Maka saya hasilkan ransel yang juga untuk laki-lakinya, untuk perempuannya juga kita hasilkan. Terakhir kita SDGs, Social Development Governance, yaitu kita memanfaatkan sisi perempuan dalam menghasilkan produk. Kenapa? Karena dunia sekarang ya kita dituntut untuk bagaimana menghasilkan produk yang gak hanya ramah lingkungan, juga berorientasi kepada kebudayaan, juga terhadap globalisasi, seperti itu. Terima kasih. Wah, menarik sekali. Artinya produk-produk yang dihasilkan tadi itu benar-benar berdasarkan riset kebutuhan pasar, terutama kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Nah, kita beralih kepada Bu Kadis, Bu Sri. Kita ingin tahu nih Bu, seperti apa antusiasme masyarakat terhadap kolaborasi antara koperasi dan juga UMKM dalam rangka peningkatan ekonomi di Kabupaten Rokan Hilir. Seperti kita tahu Bu, di Indonesia sendiri tuh sudah banyak sekali kecanggihan teknologi yang memudahkan untuk pinjaman online dan sebagainya. Nah, seperti apa koperasi mengambil perannya, terutama dari sisi Ibu dalam sebagai kepala dinas? Terima kasih. Di sini dapat kami sampaikan bahwa Dinas Koperasi selain dia pembina UMKM dan juga membina koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Rata-rata koperasi yang ada di Kabupaten Rokan Hilir mereka bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, baik itu buah segar, dan mereka juga mempunyai koperasinya terhadap simpan pinjam. Jadi kena moto koperasi itu adalah dari Anda dari kita untuk kita dan kembali ke kita. Dengan kata lain, koperasi itu saling tolong menolong. Jadi mereka dengan adanya iuran pinjaman pokok dan wajib, dan dari sana mereka kalau memang kekurangan, misalnya kekurangan pupuk, mereka bisa ambil di koperasi. Dan juga kurangnya nanti misalnya racun, mereka tinggal ambil di koperasi. Dan setelah mereka panen baru dibayar. Jadi dengan kesimpulannya bahwa petani kelapa sawit tidak pernah ekonominya merosot karena orang tuh saling tolong menolong. Dan saat ini juga harga buah sawit itu sangat tinggi sekali.
Terima kasih. Nah, jika kita lihat dari sektor lainnya Bu, entah itu dari kuliner, budaya dan sebagainya, itu antusias masyarakat seperti apa untuk memberdayakan kolaborasi antara koperasi dan UMKM tadi? Terima kasih. Untuk di bidang kuliner itu rata-rata pelaku UMKM kami memfasilitas untuk mendapatkan bantuan-bantuan peralatan dari PHR. Jadi misalnya pelaku UMKM yang membutuhkan adonan roti, kami akan serahkan adonan roti tersebut. Dan misalnya pelaku UMKM yang membutuhkan mixer, kami akan serahkan mixer tersebut. Jadi sesuai dengan kebutuhan pelaku itu sendiri. Nah, untuk prosesnya sendiri seperti apa biasanya Bu? Untuk prosesnya mulai dari peminjaman sampai dengan nanti didapatkan produk yang mereka butuhkan. Pada saat ini, karena memang program bantuan ala-ala itu memang dari pemerintah itu tidak ada. Jadi kami melakukan kerjasama terhadap PHR ya melalui dana CSR. Jadi kami mengajukan proposal sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM tersendiri. Kalau mereka membutuhkan gerobak, ya kami akan kasihkan gerobak. Jadi kami mengajukan proposal ke pihak PHR. Itu biasanya prosesnya berapa lama Bu? Kalau misalnya kami butuh tahun 2025, kami akan mengajukan di awal tahun 2025. Dan insya Allah pada saat ini kami sudah banyak ya membantu pelaku UMKM. Bagi penjual roti kami kasihkan gerobak ya, dan juga bagi pelaku yang kuliner kami serahkan peralatan yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM tersendiri. Wah, menarik sekali. Nah, ini saya juga ingin tahu nih dari perspektif Ketua UKM IKM Nusantara, Ibu Nur Azmi. Nah, kita ingin tahu Bu, seperti apa sebenarnya di masyarakat sendiri yang ditemukan. Ibu tadi menaungi banyak sekali UMKM dari berbagai bidangnya. Nah, seperti apa? Apakah ada tantangan-tantangan tersendiri yang ditemukan? Tadi Ibu sampaikan juga, karena ada mereka yang turun naik semangatnya atau ada yang tiba-tiba hilang. Itu seperti apa Bu? Iya betul. Jadi kita itu sebenarnya UMKM ini kalau menurut kami, kita pelaku usaha ini kan berdiri sendiri ya, independen, yang butuh motivasi, butuh support dari lingkungan sekitar. Nah, kita harus ciptakan satu lingkungan yang kondusif untuk bisa mensupport mereka. Artinya lebih detailnya lagi, UMKM kita itu butuh namanya support system. Itu. Nah, kehadiran kami itu bisa menjadi support system untuk pelaku usaha, teman-teman UMKM, di mana ketika mereka merasa mungkin mengalami down ketika usahanya mulai mengalami penurunan mungkin, atau mereka mentok, ini nggak tahu caranya bagaimana. Nah, kami yang sudah menjalaninya lebih dulu itu sharing pengalaman, berbagi pengalaman, karena kebetulan di UKM IKM Nusantara itu sendiri semua pengurus dan jajarannya itu adalah pelaku usaha yang mereka sudah merintis terlebih dahulu. Artinya pengalaman mereka ini bisa berarti sekali buat teman-teman kita di komunitas ini gitu. Nah, itulah yang kami lakukan. Jadi lebihnya organisasi ini bisa menjadi support system buat mereka. Nah, kemudian dari sebagai ketua, seperti apa dan bagaimana caranya memastikan seluruh UMKM, UKM, IKM yang dinaungi tadi itu betul-betul melaksanakan segala prosedur ataupun edukasi, informasi yang sudah didapatkan itu direalisasikan langsung di lapangan dan memastikan itu berjalan dan berkembang setiap usaha bisnis yang mereka lakukan. Seperti apa memastikannya dan pemantauannya seperti apa? Ya, jadi kita di UKM IKM Nusantara itu memastikan di setiap kecamatan itu punya koordinator. Nah, kita tidak bisa juga memaksakan mereka harus sukses, karena kembali lagi suksesnya UMKM itu tergantung di dia sendiri. Kita hanya memberikan gambaran, memberikan tutorial, memberikan motivasi, tapi sekali lagi kunci suksesnya itu ada di dia sendiri gitu. Nah, kami pun tidak bisa memastikan dia bisa berhasil dengan mengikuti apa yang sudah kami ajarkan. Tergantung juga inovasi dan semangat yang mereka miliki. Nah,
kami lebihnya menjalankan program ini dengan konsep pembelajaran orang dewasa, gitu ya. Konsep pembelajaran orang dewasa adalah apa? Memberikan edukasi, memberikan pengetahuan, tapi kembali lagi kepada yang mendapatkan ilmu tadi, bagaimana cara dia mengembangkan edukasi yang dia dapat. Misal seperti kemarin kita mengadakan workshop kerjasama dengan kita berkolaborasi dengan Polbank, Politeknik Bengkalis dan Pertamina Hulu Rokan, juga bersama dinas terkait kita adakan workshop. Kita undang pelaku usaha bukan hanya di satu kecamatan, semua kecamatan yang ada di Rokan Hilir kita infokan. Nah, kemudian mereka mendaftar dan mereka mengikuti workshop tersebut. Itu kan ada transfer ilmu, ada transfer edukasi. Nah, terkait lagi nanti bagaimana cara mereka mengembangkan dari ilmu yang mereka dapat, itulah yang akan membuat mereka berhasil. Jadi itu terus diulang berarti ya, dan untuk memastikan mereka itu mungkin tidak bisa, tetapi antusias mereka selalu ada, dipastikan itu selalu ada ya Bu ya? Iya, nanti kita bisa berkoordinasi dengan teman-teman pelaku usaha ini per kecamatan, ada grup. Gitu ya, ada grup WhatsApp grup, ada kecamatan Kubu WhatsApp grupnya, ada kecamatan Bagan Sinembah. Di Bagan Sinembah itu kita gabung jadi satu, Bagan Sinembah, Basira dan Balai Jaya itu jadi satu grup. Kemudian Kubu Kuba juga jadi satu grup karena mereka dekat kan. Nah, Bangko itu satu grup. Jadi seperti itu, kita lebih mudah untuk transfer informasi. Nah, kita lebih mudah untuk men-share informasi. Ada pelatihan misalnya di Diskop UMKM mungkin ya, Ibu Kadis ataupun dari dinas manapun yang terkait memberikan informasi, ada pelatihan terkait ini, kita informasikan ke kawan-kawan pelaku usaha. Wah, luar biasa. Nah, kita beralih ke Pak Hendra Dermawan. Pak, tadi kita udah berbincang juga dengan Bu Sri dan juga Bu Nur Azmi. Kita melihat begitu besar peran pemerintah, yakni Dinas Koperasi dan juga UMKM, dan juga komunitas dari UKM, IKM. Nah, dari Rumah Tamadun sendiri, dari adanya pihak-pihak ini, seperti apa mereka berperan dan juga sudah sejauh mana nih aktivitas yang dilakukan dari Rumah Tamadun sendiri untuk terus maju dan berkembang? Baik, kita tidak nafikan bahwasanya era sekarang adalah era kolaborasi. Ya, betul. Tidak ada lagi kita istilah maju sendiri. Betul. Namun kita harus bermitra kepada siapapun, termasuk kompetitor yang punya segmenting produk yang sama seperti kita, barangkali seperti itu. Nah, kalau terkait tiga hal tadi, saya ingin perjelaskan bahwasanya saya setiap tahun menyurati Dinas Koperasi UMKM untuk sama-sama mengkurasi, karena saya sebagai pelaku usaha juga punya tanggung jawab sosial terhadap pelaku usaha yang belum naik kelas. Karena kalau mohon izin, kalau Rumah Tamadun sendiri sampai hari ini kita sudah eksportir. Kita sudah eksportir ke Amerika sejak tahun 2022. Kemudian tahun ini kita ke Pakistan bulan lalu 1.500 pieces, dan Malaysia, dan beberapa gerai kita itu ada di Malaysia, di Kuala Lumpur. Artinya saya juga ingin membagikan informasi ini, walaupun notabene saya adalah selaku pelaku usaha. Makanya saya dengan Dinas Koperasi dan UMKM selalu setiap tahun, ini tahun kedua, mengkurasi setiap tahun 10 produk terbaik UMKM Rokan Hilir. Baik. Untuk saya beli produknya, dan kemudian produk itu saya bawa pameran domestik maupun internasional. Sebagai contoh, bulan Agustus lalu saya diundang di Washington DC, juga Chicago, California, dan juga saya diundang ke Jepang untuk pameran bersama GPPI, Gabungan Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit. Itu produk yang sudah berhasil dikurasi oleh Dinas Koperasi UMKM, saya beli, saya promosikan itu untuk di dalam maupun luar negeri, tentu berdasarkan permintaan pasar tadi. Itu. Kemudian selain itu juga untuk membuka peluang bagi teman-teman lain ini, tahun ini saya adakan lagi kurasi dengan melibatkan 10 produk terbaik. Ingat, di sini teman-teman produknya saya beli,
Jadi ada standarisasi yang Rumah Tamadun minta, karena itu berdasarkan dengan permintaan pasar. Salah satu untuk produk kuliner, teman-teman suka tuh dalam ingredientsnya atau komposisinya selalu membuat minyak nabati. Padahal kemarin saya adalah orator untuk kampanye sawit baik oleh Kementerian Keuangan lewat Badan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Tidak boleh lagi kita mengatakan minyak nabati dalam ingredients. Tapi karena minyak nabati itu ada 5 minyak nabati dunia. Ada minyak sawit, ada minyak soybeans, ada minyak biji matahari, dan sebagainya. Ya, masyarakat ingin ini terbuka. Jangan minyak nabati. Minyak apa minyak nabatinya? Tapi minyak kelapa sawit. Itu salah satu pemberdayaan yang kita lakukan. Ketiga, setelah kita lakukan kurasi, kita lakukan pemberdayaan berkala. Naiknya UMKM itu harus dimulai dengan go online, go modern, go digital, dan go global. Bila ini 4 aspek ini targetnya sudah tercapai, yang tadi teman-teman dari komunitas adalah mengulas dari bagaimana lu harus punya NIB, lu punya ini, ya kita membantu pemerintah dan teman-teman komunitas produknya gua beli, tapi harus punya standarisasi go online, karena UMKM itu ada 4 UMKM naik kelas itu, go online, go modern, go digital, dan go global. Nah terakhir, setelah tadi kita beli itu produk, ya kita pasarkan, juga kita ikutkan di berbagai kesempatan. Hari ini Rumah Tamadun, alhamdulillah dengan beberapa produk teman-teman itu kita terpilih untuk tingkat nasional UMKM Sahabat Bumi tahun 2024. Wah, luar biasa. Itu juara 1 tingkat nasional. Saya mengalahkan 15.000 peserta untuk mendapatkan dikatakan produk ramah lingkungan, sertifikat produk ramah lingkungan. Makanya kita itu sekarang ditunjuk jadi sekjen untuk produk-produk yang ekonomi hijau, yaitu dalam himpunan produk hilirisasi petani sawit Indonesia. Ya karena ini tadi, karena bicara untuk SDGs-nya, bicara tadi UMKM naik kelas, stakeholder-nya ini gak boleh sendiri, maka berkolaborasi. Jadi itu langkah-langkah upaya-upaya kita, Mbak. Nah betul tadi kata Mbak Azmi, kata Ibu Kadis, bahwasanya kalau kami selalu mengatakan tutor sebaya. Ya, itu umpama kalau terang kita sedikit, berikan keterangan itu kepada yang lain, cahaya kepada yang lain. Ya, kita selalu mengatakan kepada UMKM yang sudah lulus kurasi ke kita, setiap bulan mereka bawa produk, kita bayar di tempat putus, itu kita kasih juga pembekalan. Nah, bulan November lalu ya Bu ya, kita adakan pelatihan e-commerce go digital di Hotel Lion selama 3 hari, diinapkan sebanyak 70 UMKM dan 20 mitra Rumah Tamadun. Itu kita datangkan narasumber nasional juga dari kementerian, juga itu tadi kata Mbak Asmi tadi, bagaimana kolaborasi ini tercapai dan ilmu-ilmu pusat itu harus dibawa ke daerah. Gitu. Maka saya hari ini itu berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, berkolaborasi dengan KBRI, Kementerian Perdagangan dan Ekspor, karena saya ingin UMKM Rohil lewat dinas, lewat teman-teman komunitas itu harus go global, harus naik kelas, harus ekspor. Alhamdulillah juga saya insya Allah tanggal 15 sampai 18 ini izin menyampaikan, itu saya terpilih dari 8.000 peserta untuk inaugurasi UKMK Akademi Pertamina Pusat di Magelang. Ya, jadi ini bukan saya ingin membanggakan diri. Tahapan saya sudah 7 tahun, tidak proses untuk itu, tidak lagi branding image, branding produk. No, bukan di situ, tapi saya ingin motivasi bagi teman-teman. Jika kita benar-benar serius dan merencanakan sesuatu dengan baik, maka kita akan mendapatkan itu. Wah, ini menarik sekali. Nah, kita beralih ke Bu Sri. Nah, Bu, dalam pemerintah, dari sisi pemerintah, dari Dinas Koperasi dan juga UMKM, kita melihat salah satu UMKM sudah ada yang sampai melalang buana tidak hanya di domestik tapi internasional, sampai melakukan
ekspor ya. Nah, dari dinas sendiri Bu, dari pemerintah sendiri, apa langkah strategis yang saat ini sedang direncanakan atau mungkin sudah berjalan untuk merangkul UMKM lainnya sampai ke titik bisa memperluas lagi produk-produk lokal tadi hingga ke kancah internasional? Terima kasih. Sesuai tadi yang disampaikan oleh Bu Nur Asmi, bahwa suksesnya suatu UMKM itu tergantung motivasi diri mereka sendiri. Adapun biaya, adapun bantuan, kalau pelaku UMKM-nya tidak percaya diri, ya, dan tidak yakin, tidak akan jadi. Ya, Pak Hendra kena keyakinan dia, ya, dia berani menerobos pasar nasional atau internasional. Alhamdulillah mereka berhasil. Dan juga karena mereka sudah memang go internasional, dan setiap ada pelatihan kami akan mengundang Bapak Ibu yang ada di depan sebagai memotivasi bagi pelaku-pelaku UMKM yang lainnya. Ya, dengan adanya motivasi daripada Bapak Ibu yang di depan, secara otomatis pelaku UMKM yang lain akan percaya diri, ya, dan akan yakin dan tidak mudah menyerah. Kadang biasanya pelaku UMKM setelah dia mencoba sekali, mungkin produknya tidak laku atau tidak memang bisa dipasarkan, mereka berhenti dengan sendirinya. Jadi makanya setiap ada pelatihan, baik itu tentang sumber daya manusia dan pelatihan lainnya, kami akan mengundang Bapak Ibu yang ada di depan sebagai motivasi bagi pelaku UMKM yang lain. Nah, artinya kita melihat peluangnya sebenarnya besar sekali. Nah, dari pemerintah sendiri itu Bu, selain sosialisasi tadi, bagaimana membuka peluang yang lebih besar kepada masyarakat secara umum, terutama masyarakat yang mungkin masih tabu, terutama mungkin di bidang teknologi. Nah, itu seperti apa yang dinas lakukan? Sesuai dengan yang dari awal saya sampaikan, bahwa peran pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Koperasi hanya memfasilitasi, ya, pembinaan dan perlindungan. Ya, karena memang setiap ada nanti bantuan segala macam, maka mereka lebih memprioritaskan bagi pelaku yang telah mempunyai nomor induk berusaha, sertifikat halal, dan yang lainnya. Terima kasih. Nah, Bu, kita juga ingin tahu nih Bu, di Rokan Hilir sendiri, dari Dinas Koperasi dan juga UMKM itu seberapa besar sebenarnya berdasarkan data dari dinas sendiri, seberapa besar potensi yang dapat dikembangkan hingga saat ini ke depannya? Sebenarnya kalau memang pelaku UMKM itu bisa mengembangkan usahanya, seperti di daerah Rantau Bais, mereka itu ada salai ikan. Ya, kebetulan salai itu memang keluarannya dari Rokan Hilir sendiri. Kan mereka bisa memasarkan ke Pekanbaru, ya. Dan juga di Bangko itu ada memang seperti tadi ini ada belacan sodap, ada manisan, ya kan, hanya tinggal packagingnya. Kalau packagingnya bagus, kita bisa nanti pemasarannya melalui Indomaret. Kemarin kami juga sudah melakukan MOU ke Indomaret, cuma pada saat kurasi mungkin hanya 5 yang bisa lolos. Baik. Itu penyebabnya apa Bu, kalau boleh tahu? Karena mungkin pas di kurasi itu mungkin belum lagi pula dapat kami sampaikan bahwa Indomaret itu meminta supaya pelaku ini mengantar produknya ke Pekanbaru. Oh baik, artinya tidak di sini saja ya Bu? Tidak di sini saja. Jadi mungkin keberatan bagi pelaku UMKM. Baik. Jadi mungkin kami nanti untuk tahun berikutnya kami akan coba lagi terobos ke Indomaret, ya, melalui Indomarko, supaya produk-produk UMKM di Kabupaten Rokan Hilir bisa dipasarkan di sana. Baik. Nah, ini juga menarik nih. Kita ingin tahu dari komunitas, organisasi, UKM, IKM Nusantara sendiri, ada berapa banyak produk yang sudah berhasil dipasarkan baik lokal ataupun mungkin sudah melalang buana ke mana-mana? Kalau berdasarkan data kita yang ada di UMAH oleh-oleh gerai, karena sejak ada gerai kita baru bisa bicara data. Baik. Gitu. Kita sekarang ada sekitar kurang lebih 50 produk yang ada di UMAH oleh-oleh, dan saya yakin di luar lebih banyak lagi, masih ada yang belum masuk ke gerai UMAH oleh-oleh, dan kami melalui forum ini mengundang
pelaku usaha yang ada di Rokan Hilir, bagi siapa saja yang ingin meletakkan produknya di Rumah Oleh-oleh kami terbuka. Dan tentu seperti yang disampaikan Pak Hendra, kita punya standar, kita punya penilaian. Nah, seperti apa produknya? Tapi bukan tidak mungkin produk yang tidak diterima ini bukan berarti tidak diterima, tapi kita akan edukasi. Kita akan berikan perbaikan-perbaikan yang harus dia lakukan apa. Misalnya, kemasannya jangan yang plastik, aluminium foil supaya lebih tahan lama misalnya. Atau izin edarnya belum ada, kita bantu buatkan izin edarnya. Seperti itu. Jadi biar lebih banyak produk-produk UMKM yang ada di Rokan Hilir itu masuk ke gerai Rumah Oleh ini, karena gerai ini akan bekerja sama dengan Pertamina Hulu Rokan. Kita juga akan mempromosikan produk, bukan hanya produk Sodap, tapi semua produk yang ada di gerai Rumah Oleh kita ikut sertakan dalam promosi yang bekerja sama dengan perusahaan ini. Gitu. Dan ini juga kolaborasi dengan kampus-kampus terkait, seperti ada dari Politeknik Bengkalis, kita juga ada kerjasama dengan UNRI, yang mereka rata-rata melakukan riset, gitu ya, penilaian, dan mereka butuh sampelnya adalah produk-produk UMKM teman-teman kita yang ada di Rokan Hilir, gitu. Nah, Bu, tadi selain yang sudah disebutkan tadi, apa saja sebenarnya standar-standar yang harus dipenuhi oleh para pelaku UMKM untuk dapat bisa memasarkan produknya melalui Rumah Oleh-oleh mungkin? Ya, kalau untuk makanan mungkin agak lebih sedikit ribet ya, lebih sedikit banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Tapi kalau untuk kerajinan, mereka cukup punya NIB, nomor induk berusaha. Kalau misalnya mereka mau eksportir ataupun yang lainnya, mungkin nanti Pak Hendra lebih paham ya, perizinan untuk kerajinan. Nah, tapi untuk di makanan ini bukan hanya sekedar nomor induk berusaha, tapi izin edar, karena dia makanan. Itu dia harus punya izin edar industri rumah tangga pangan. Baik. Nah, yang ini dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Nah, di dinas inilah nanti kita akan diberikan pelatihan namanya penyuluhan keamanan pangan. Setelah mendapatkan sertifikat ini akan diinput ke sistem perizinan online. Sekarang kan perizinan mudah, pelaku usaha bisa membuat secara mandiri. Nah, untuk terbitnya izin edar harus ada sertifikat ini dari Dinas Kesehatan. Baik. Nah, itu tandanya dia sudah mengikuti penyuluhan, ilmunya sudah naik setingkat ya. Mungkin dia tahu biasanya hanya dikemas, dimasukin plastik terus dijual. Tapi setelah mengikuti penyuluhan ini, dia tahu harus ada expired yang dicantumkan. Betul. Harus ada 7 poin dalam penulisan label. Harus ada izin edar. Nah, ini yang kita support kawan-kawan tidak paham bagaimana pengurusan izin PIRT, izin edar makanan, kita giring. Bekerja sama, berkolaborasi dengan dinas terkait ini ada di Dinas Kesehatan. Gitu. Nah, untuk bergabung ke dalam UKM dan IKM ini seperti apa? Apakah ada syarat tersendiri untuk pelaku usaha dapat bergabung? Ya, mudah, Kak. Sama seperti kita mendaftar di kampus. Baik. Ada formulir yang diisi gitu ya, menjadi keanggotaan. Nah, karena gini, kenapa kita rekrut teman-teman dengan cara mendaftar? Artinya dia sudah dengan sepenuh hati untuk siap belajar. Nah, artinya dia akan serius begitu. Ketika dia sign di satu formulir yang ingin bergabung, berarti dia siap secara lahir batin untuk belajar di UKM IKM Nusantara. Karena kita konsepnya di sini adalah belajar, edukasi, mencari ilmu. Iya. Soal sukses tidak sukses kembali lagi ke personal. Bagaimana dia berinovasi, mengembangkan potensi yang dia punya. Mungkin akan ada lebih banyak berlian-berlian hebat yang mungkin belum muncul saja, tapi butuh tempat, butuh media, butuh diproses. Nah, dari keanggotaan yang ada saat ini, itu sudah sebesar apa atau antusiasme masyarakat untuk berkolaborasi dengan koperasi sendiri nih, pelaku UMKM yang ada? Kalau antusias masyarakat, alhamdulillah ya. Maksudnya banyak setelah kita melakukan promosi baik di media sosial, jadi semakin banyak pelaku usaha tahu, ternyata harus mengikuti, dan mereka ingin tahu ya, mereka ingin tahu bagaimana caranya.
dan mereka mencari tahu sendiri, datang bertanya gitu. Nah, mereka biasanya datang bertanya mungkin melalui WhatsApp atau melalui media sosial inbox di media sosial kita, ada media sosial UKM IKM Nusantara ataupun gerai rumah oleh-oleh. Nah, ada juga mereka langsung datang ke gerai rumah oleh-oleh, mereka bertanya. Nah, itu kita tampung, kita terima ya, dan kita edukasi ketika misalnya mereka tanya bagaimana cara pengurusan izin-izin terkait. Baik, nah lebih jauh lagi kita akan kembali ke Pak Hendra Dermawan yang sudah melalang buana Rumah Tamadun ini. Pak, kita penasaran nih, mungkin bisa dijadikan motivasi kepada pelaku UMKM lainnya untuk dapat mengepakkan sayapnya lebih luas lagi, yang tidak hanya domestik ataupun lokal saja, tetapi hingga ke kancah internasional. Itu sebenarnya prosesnya seperti apa? Mungkin bisa dibagikan. Waktu saya ke Washington DC bulan Agustus lalu, saya sempat ke Galeria Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ini adalah presiden pertama Amerika Serikat, USA. Ada sebuah kutipan yang membuat saya, sebenarnya saya sudah selalu melihat ini, tapi karena saya berada pada posisi itu dan itu menjadi motivasi bagi saya. Gagal dalam bahasa Indonesianya lebih kurang, gagal dalam merencanakan sesuatu sama saja sedang merencanakan kegagalan itu. Jadi kalau ingin kita menjadi UMKM naik kelas, punya omset sekian, punya networking bisnis yang luar biasa, bisa memberdayakan masyarakat, bisa juga kita diundang sebagai motivasi dan instruktur, itu harus direncanakan dengan matang. Bukanlah serta-merta yang lahir begitu saja dan kita punya impian tiba-tiba ingin jadi UMKM naik kelas. Tapi harus direncanakan. Apa yang mesti direncanakan? Plan bisnisnya, kemudian targetnya seperti apa, lalu pelaksanaannya bagaimana, lantas seperti apa pula evaluasinya. Andai kita ketemu sebuah kendala, bagaimana solusi risetnya. Nah, kalau ini kita lakukan, maka saya itu punya konsultan bisnis seperti itu. Saya kebetulan ini sedang lanjut pendidikan lagi. Jadi 3 profesor saya itu adalah konsultan bisnisnya. Itu ada profesor, boleh disebutkan? Boleh, silakan. Profesor Sri, Profesor Detri, Profesor Hamdi. Beliau 3 ini bahkan mahasiswa-mahasiswanya itu menjadi saya ini menjadi target mereka untuk penelitian. Banyak juga skripsi yang sudah kita artinya apa? Kita nggak boleh jumawa dengan diri sendiri dan merasa besar gitu. Ya harus belajar, harus berkolaborasi, harus punya perencanaan matang seperti itu. Terakhir juga ya kita harus punya ukur kepada kemampuan. Kalau dengan tidak lagi dengan sistem ekonomi lama, dengan modal yang sebesar-besar, sekecil-kecilnya dengan untung sebesar-besarnya, non-sign itu enggak benar gitu kan. Tapi bagaimana kita, ya pemerintah dengan perbankannya sudah membuka lini atau keran-keran permodalan bagi bisnis rakyat atau UMKM tadi levelnya. Nah, ini manfaatkan bagi teman-teman. Jangan lagi ilfil terhadap permodalan. Jangan lagi hari ini meminta bantuan terus gitu loh. Kalau nggak ada bantuan kita nggak jalan. Orientednya nggak seperti itu gitu. Walaupun Rumah Tamadun tidak nafikan juga berkolaborasi dengan Pertamina Lurokan, Pertamina Foundation, juga kita dengan beberapa kampus, dengan perusahaan-perusahaan sawit, perusahaan kecil, perusahaan besar, dengan pemerintahan. Nah, tapi kita juga tidak harus berpangku tangan dan menerima dan menunggu keajaiban terjadi gitu. Ya, jadi kita harus punya perencanaan matang. Kemudian jangan sungkan deh kalau untuk salah satu kendala teman-teman kita adalah akses permodalan. Itu silakan lakukan peminjaman atau apa istilahnya. Apalagi Pak Prabowo sekarang sudah menghapus itu ya, kredit-kredit yang macet gitu kan, dengan ketentuan syarat ketentuan berlaku itu kita itu
Dan terakhir kemarin saya kebetulan dari salah satu TV nasional bicara tentang ini juga, motivasi teman-teman menjadi UMKM itu adalah menjadi pahlawan ekonomi garda bangsa. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali yang dapat dibagikan. Artinya intinya kita harus terus belajar untuk melihat peluang yang ada ya. Nah, terakhir kita ingin ke Ibu Kepala Dinas Koperasi dan juga UMKM. Bu, kita ingin tahu nih Bu, singkat saja untuk kita ingin mengetahui apa harapan kedepannya untuk para pelaku usaha UMKM untuk dapat berkolaborasi dengan dinas dan pihak-pihak terkait lainnya. Terima kasih. Karena kami sudah banyak membuat pelatihan dan pembinaan kepada UMKM, kami berharap kepada pelaku UMKM untuk benar-benar memasarkan produknya dan juga tetap semangat untuk memproduksi produk UMKM-nya supaya bisa naik kelas. Jangan hanya setakat itu ke itu saja ya. Dan kami berharap juga kepada narasumber yang ada depan untuk benar-benar mengasih motivasi kepada rekan-rekan yang lain, terkhusus kepada Ibu pengurus UIN, karena mereka mempunyai anggota yang hampir 1.200 ya Bu ya. Dan kami berharap anggota yang telah bergabung dengan kegigihan daripada beliau, kami berharap anggotanya bisa naik kelas semua. Ya Bu ya, dari Dinas Koperasi dan juga UMKM sangat mendukung penuh pelaku usaha UMKM terutama yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Ya, makanya dengan kami mendukung sepenuhnya dan kami memfasilitasi misalnya UMKM yang tidak mempunyai peralatan yang lengkap, kami akan membantu mereka untuk mendapatkan peralatan yang diinginkan. Tapi kami harap pelaku UMKM juga dapat selalu ke dinas supaya kami tahu apa-apa kelemahan atau apa yang kekurangan untuk meningkatkan produk mereka sendiri. Ya pemirsa, semoga apa yang kami bagikan tadi dapat diimplementasikan tidak hanya di Rokan Hulu tetapi di seluruh Indonesia. Untuk itu pemirsa, tanpa terasa sudah 1 jam Pemong Menyapa berbagi Anda membagikan informasi dan inspirasi menarik. Kami ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber yang sudah luar biasa sekali untuk memberikan informasi dan inspirasi yang luar biasa. Terus saksikan Pemong Menyapa setiap hari Senin pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Untuk itu saya Dwi Asih beserta kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pacarku tak ada di rumah, malam minggu jadi kelabu. Dalam hati ngomel sendiri, akhirnya aku pulang pergi. Aku tak mau malam ini kecewa. Ya 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 ya. Ku ambil gitar, ku panggil teman-temanku. Suka-suka